suka di hadapan-Mu Tuhan. Selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan
Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi, gereja kami gereja kami dipenuhi, Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Bagimu Tuhan, doa kami naikkan hanya bagimu. Haleluya, doa kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini, dalam suasana yang sedikit berbeda karena kita ada di ruangan terbuka di mana ada pemandangan yang sangat indah, dan kita tahu bahwa ini adalah semuanya ciptaan Tuhan yang sangat baik, sangat mulia bagi setiap kita. Pada saat ini kami sedang berada di daerah Parapat, satu tempat di mana yang menjadi tempat wisata bagi banyak orang, satu tempat yang indah, ada pegunungannya dan juga ada danaunya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Doa yang Efektif. Kita akan belajar pada hari ini
bagaimana caranya kita bisa memanjatkan doa-doa yang efektif sehingga kita juga bisa menikmati kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, kita bisa menikmati semua ciptaan Tuhan yang indah. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan sambil kita juga menikmati ciptaan Allah yang mulia. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai kepada ayat yang ke-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, doa itu merupakan sarana komunikasi bagi kita kepada Tuhan. Dan tentunya komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah, di mana ada saatnya kita berbicara dan ada saatnya juga kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Namun pada kenyataannya, seringkali kita ini lebih mendominasi daripada pembicaraan di dalam doa. Kita tidak membangun satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita lebih banyak menyampaikan permohonan-permohonan kita lebih banyak menyampaikan keinginan-keinginan kita lebih banyak berkata-kata tentang segala kebutuhan-kebutuhan kita, namun kita kurang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga seringkali ketika kita sudah selesai membacakan doa, kita pikir sudah selesai, tinggal menunggu action dari Tuhan. Namun seringkali kita menjadi kecewa ketika apa yang menjadi doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kita akhirnya merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Namun sesungguhnya tidak demikian. Kalau kita mengerti doa-doa yang kita sampaikan, maka kita bisa memahami bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita mau belajar bagaimana supaya doa kita efektif pada hari ini. Doa efektif itu dimulai dari hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita intim kepada Tuhan, maka kita akan lebih bisa atau lebih dapat mendengar suara Tuhan. Kita akan lebih memberikan porsi yang lebih banyak untuk Tuhan berbicara bagi setiap kita. Sehingga akhirnya kita bisa memahami, kita bisa menangkap, kita bisa mengerti apa maunya Tuhan yang harus kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tidak lagi seperti orang yang memerintah kepada Tuhan. Minta Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan jagai aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan tolong aku. Sepertinya Tuhan itu menjadi satpam kita atau sebagai bodyguard kita. Namun kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita semakin mengerti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita tidak akan menjadi kecewa lagi kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh bisa belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah doa yang efektif itu pasti akan dijawab oleh Tuhan? Belum tentu, sebab jawaban doa selalu pasti ada 3. Yang pertama itu Tuhan bisa jawab iya. Yang kedua mungkin Tuhan katakan tunggu dulu. Yang ketiga mungkin Tuhan katakan tidak. Namun yang membuat kita berbeda dengan ketika kita tidak melekat kepada Tuhan adalah kita bisa meresponi dengan baik apapun yang menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kita dapat meresponnya dengan baik dan kita tidak memandang atau berpikiran secara negatif tentang Tuhan, tapi kita selalu berkata bahwa Engkau baik Tuhan. Dalam segala sesuatunya Engkau baik dan Engkau sangat baik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, dijawab atau tidak dijawab Tuhan, kita akan katakan kepada Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Yang pertama kita akan bahas tentang jawaban doa kita. Kalau Tuhan katakan ya, itu artinya Tuhan ingin supaya apa yang menjadi pokok-pokok doa kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga ada banyak orang yang tidak mengenal Kristus dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi percaya dan mencari Yesus dalam kehidupan mereka. Dari hasil jawaban doa-doa kita yang dikatakan Tuhan, ya.
Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan tunggu dulu, itu artinya Tuhan sedang menguji diri kita. Tuhan sedang menguji iman kita, Tuhan sedang menguji ketekunan kita kepada Dia. Sebab kita ini bukan anak-anak gampangan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa, dan oleh karena itu perlu diuji senantiasa. Apakah kita ini memang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, atau kita cuma sekedar hanya ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Jadi Tuhan katakan tunggu dulu, di mana ada suatu proses, ada waktu yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita, dan itu membutuhkan iman yang teguh sampai Tuhan nanti menjawab doa-doa kita. Kalau hari ini Tuhan belum jawab doa Anda, mungkin Dia katakan tunggu dulu, sabar. Mungkin Tuhan sedang menguji hatimu, mungkin Tuhan sedang menguji imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau engkau hanya mencari berkat Tuhan? Dan yang ketiga, kalau Dia katakan tidak, itu artinya memang apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa hal ini adalah baik, ini adalah yang saya butuhkan, inilah hal yang saya perlukan. Namun menurut Tuhan itu bukan sesuatu yang baik bagi kita. Mungkin kalau Dia wujudkan, justru kita akhirnya bukan lagi mengikut Tuhan, tapi mungkin kita akan menjauh dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya setiap kita doa, kita minta berkat, dan Tuhan kasih berkat. Akhirnya kita nanti mencari berkatnya saja, bukan mencari Tuhan lagi. Bukan berharap kepada Tuhan, tapi hanya berharap kepada berkat-berkatnya. Namun kalau Tuhan katakan tidak, itu artinya kita harus membangun kepercayaan dalam diri kita, keyakinan kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Apapun yang terjadi itu selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Dijawab atau tidak dijawab doanya, semuanya adalah baik, sebab Tuhan itu baik. Dia merancangkan selalu yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita belajar pada firman Tuhan, supaya doa-doa kita bisa efektif. Doa-doa kita itu memang tidak lagi hanya doa-doa yang menguntungkan bagi diri kita sendiri, tetapi doa-doa yang kita panjatkan itu sudah selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akibatnya apa? Tuhan dipermuliakan dari setiap apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan, Tuhanlah yang ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh lebih melekat lagi kepada Tuhan. Bangunlah hubungannya lebih intim lagi kepada Tuhan. Bangunlah komunikasi yang lebih sering lagi kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Berbicaralah kepada Tuhan dan izinkanlah Dia berbicara kepada kita. Sediakan porsi yang banyak bagi Tuhan untuk menyampaikan banyak hal, sehingga kita bisa mengerti, bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita tidak salah di dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melakukan firman Allah tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dan itu jugalah yang membuat Nuh mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Ketika Tuhan katakan dia harus membuat bahtera di atas gunung, dan Tuhan memberikan spesifikasinya yang sangat unik, dan di firman Tuhan katakan Nuh melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akibatnya Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya, dan ada banyak hewan-hewan yang diselamatkan oleh Tuhan. Namun sebagian besar manusia itu binasa karena ada air bah. Hidup kita juga akan mengalami keselamatan, hidup kita akan mengalami kemenangan, hidup kita akan mengalami pertolongan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Hidup kita akan berbeda ketika doa-doa kita menjadi doa-doa yang efektif. Amin. Hari ini kembali saya mengajak kita semuanya, ayo sama-sama kita kembali lebih melekat lagi kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga engkau akan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam kehidupanmu, bagaimana Allah itu memberikan pertolongan, bagaimana Tuhan itu akan membawa engkau terus berjalan di dalam kemenangan. Engkau akan mengalami sukacita, engkau akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupanmu, karena ada Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini,
untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami mau belajar untuk lebih intim lagi. Kami belajar untuk bisa mendengar suara-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah setiap kami sehingga kami bisa memberikan porsi yang lebih lagi bagi Tuhan, berbicara bagi setiap kami, dan kami lebih peka lagi untuk bisa mendengar suara Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Hidup kami akan berbeda dengan hidup kami pada masa lampau yang berjalan hanya sesuai dengan keinginan kami, dengan kebutuhan kami sendiri. Tapi ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami akan melihat bagaimana juga Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan kita satukan hati, kita datang di hadapan Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu menaikkan segala syukur kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengerti akan setiap kami, Tuhan yang selalu membimbing, Tuhan yang selalu mengajari kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan ajarilah kami selalu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengalami hubungan yang lebih intim lagi kepada Engkau. Hidup kami semakin lebih melekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami merindukan juga berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Sungguh Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang sangat mengasihi setiap kita, dan Dia Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dari sorga yang penuh dengan kemuliaan, dicurahkan atas setiap kita, sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan lagi, tapi kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.